Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang sesuatu yang sering banget terjadi di kampus, organisasi, bahkan di dunia kerja. Yaitu kami akan membahas tentang konsep dasar dari dinamika kelompok. Jadi teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan apa itu konsep dasar dari kelompok. Konsep dasar dari kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki interaksi secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya kayak kita sekarang, kayak aku yang lagi jelasin suatu kelompok buat tugas ini. Tapi semuanya punya peran-peran masing-masing. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada tujuan, ada struktur, dan ada interaksi antar kelompok. Jadi teman-teman, kelompok itu bukan cuma sekedar sekumpulan orang, akan tetapi ada arah dan tujuannya yang bersama. Begitu teman-teman. Proses terbentuknya kelompok biasanya lewat beberapa tahap. Yang pertama, forming, yaitu saat orang-orang baru kenalan dan mulai kerja bareng. Yang kedua, storming, di mana mulai muncul perbedaan pendapat. Yang ketiga, norming, udah mulai kompak dan saling ngerti. Yang keempat, performing, saat kelompok bisa kerja efektif. Dan yang terakhir, adjourning, kalau tujuan udah tercapai dan kelompoknya dibubarkan. Contohnya, ya pas awal kita ngerjain tugas ini ada debat dikit, tapi akhirnya bisa solid juga kan. Saya akan menjelaskan peran dalam kelompok. Dalam kelompok, setiap orang mempunyai peran penting. Yang pertama ada pemimpin yang ngarahin jalannya kelompok. Yang kedua ada pencatat yang menyusun hasil diskusi. Yang ketiga ada pelaksana yang nyari bahan dan eksekusi tugas. Lalu yang keempat ada motivator yang nyemangatin agar tidak malas-malasan. Kalau semua peran berjalan, kerjaan akan lebih ringan dan terarah. Ada norma kelompok. Nah, norma kelompok itu aturan tak tertulis yang sudah disepakati bersama. Contohnya nggak boleh telat kumpul, harus tanggung jawab, dan saling menghargai pendapat. Norma ini sangat penting agar tidak ada konflik dan semua anggota bisa bekerja dengan nyaman. Teman-teman, kita memasuki ke poin kelima, yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah semua proses interaksi, perubahan, dan energi yang terjadi di dalam kelompok. Misalnya, gimana cara kita berkomunikasi, gimana caranya kita mengambil keputusan, sampai dimana kita ngadepin perbedaan dalam pendapat gitu teman-teman. Dinamika yang positif bikin kelompok jadi produktif, kompak, tapi kalau negatif itu bisa bikin konflik dan usaha makin maju. Pengaruh dinamika kelompok terhadap organisasi. Kalau dinamika kelompok di organisasi berjalan baik, dampaknya bisa luar biasa. Karyawan jadi lebih semangat, ide-ide baru muncul, dan tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Tapi, kalau dinamikanya buruk, misalnya banyak konflik atau kurang komunikasi, bisa nurunin produktivitas, bahkan bikin suasana kerja nggak nyaman. Makanya, penting banget buat jaga kerjasama dan saling percaya di setiap tim. Oke teman-teman, cukup segitu penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.